Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman kelas 8, dalam pembahasan video pembelajaran pada hari ini kita akan bahas bab baru, yaitu tentang permasalahan aktual ya. Terus kemudian lebih rinciannya lagi adalah teks persuasif. Teks persuasif. Teman-teman bisa dibuka halaman 137 ya, halaman 137. Nah, dan saya biasanya selalu selalu mencantumkan halaman agar lebih terarah pembelajarannya gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita kira-kira apa sih yang jadi tujuan ya teman-teman belajar teks persuasif? Pertama adalah mengidentifikasi jenis saran. Jadi harus diidentifikasi teman-teman ya. Berikutnya ajakan, arahan ya. Nah, itu kira-kira yang harus diidentifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpulkan isi saran. Ya, jadi bagaimana caranya teman-teman bisa menyimpulkan dari teks persuasi ini? Kemudian berikutnya adalah menelaah struktur. Nah, teman-teman akan belajar bagian-bagian dari struktur teks persuasif ini. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan teks persuasi. Nah, jadi bagaimana caranya teman-teman belajar bisa membuat sebuah teks persuasi. Itu ya kira-kira tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Baik, kita teruskan untuk ke halaman berikutnya. Teman-teman bisa dibuka halaman berikutnya, yaitu halaman 139 tentang pengertian teks persuasi. Apa sih teks persuasi itu pengertiannya? Nah, di sini sudah terlihat, teman-teman pun bisa buka buku paketnya agar lebih terarah ya. Karena memang kalau tidak tanpa buku paket biasanya teman-teman agak kurang konsentrasi. Jadi agar konsentrasinya pas, kemudian konsentrasinya juga bisa teman-teman dapat gitu ya. Jadi boleh diperhatikan buku paketnya dengan teks yang ada di layar pula ya. Mengenai teks persuasi, apa teks persuasi itu? Teks persuasi adalah salah satu jenis atau tulisan. Nah, jadi jenis atau tulisan ya, jenis tulisan maksudnya yang bertujuan, punya tujuan teman-teman untuk mempengaruhi orang lain. Jadi teks persuasi itu tulisan berisi tulisan yang berisi mempengaruhi orang lain. Itu ya. Gitu. Jadi bagaimana caranya orang lain itu mau mengikuti apa yang kita tuliskan. Orang lain itu mau mengikuti, melakukan apa yang kita inginkan. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, oleh karena itu memerlukan data penunjang. Jadi kalau ingin diketahui orang lain atau ingin orang lain itu mengikuti apa yang kita inginkan, kita harus ada data. Ada data pendukung lah begitu ya kira-kira ya. Terus kemudian data fakta. Datanya itu betul-betul ada. Di dalamnya terdapat saran, ajakan, arahan, pertimbangan. Jadi pengertian dari teks persuasi adalah tulisan yang isinya mempengaruhi orang lain. Nah, didukung oleh data pendukung berupa data fakta. Nah, dan di dalamnya terdapat sebuah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Itu yang disebut dengan teks persuasi, teman-teman. Paham ya? Itu. Jadi teks persuasi itu adalah tulisan yang isinya atau tulisan yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, dikuatkan oleh data-data pendukung berupa data fakta yang di dalamnya terdapat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah saran. Nah, saran itu apa? Pendapat. Saran itu apa tadi? Pendapat. Pendapat itu bisa berupa usulan, ajakan, atau cita-cita. Nah, yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Artinya yang disampaikan kepada orang lain, teman-teman. Nah, kemudian kalau itu saran ya. Jadi saran itu adalah pendapat, boleh usulan, ajakan, atau cita-cita. Contoh nih kalau berupa usulan. Sebaiknya ketika ujian ingin bagus,
teman-teman harus menghafal. Itu berarti usulan harus menghafal. Atau ajakan, yuk kita menghafal agar ujian kita akan bagus. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Ajakin itu adalah anjuran yang harus dilaksanakan. Anjuran itu bisa berupa permintaan. Nah, supaya berbuat sesuatu dengan arahan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ajuan itu sesuatu yang bisa supaya berbuat. Nah, sedangkan ajakan. Nah, jadi ajakan itu sesuatu hal yang harus dilakukan. Yuk kita belajar, yuk kita menghafal agar UAS kita bagus, agar UTS kita bagus. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau arahan, petunjuk untuk melakukan sesuatu hal. Nah, jadi artinya kalau arahan itu ada hal yang harus dilakukan. Itu adalah petunjuk gitu ya. Gitu. Misalnya teman-teman lihat bungkus mie instan ya, mie instan walaupun kurang baik tapi kita bukan ke mie instannya, tapi ada di balik mie instan itu ada petunjuk-petunjuk cara penyajian. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nah, terus kemudian adalah yang terakhir adalah pertimbangan. Ada pertimbangan. Pertimbangan itu apa? Sebuah pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu hal. Jadi pertimbangan itu baik atau buruknya ada sesuatu hal. Itu yang disebut dengan pertimbangan. Itu kira-kira teman-teman ya. Itu pertimbangan itu ada hal baik atau buruknya untuk kita. Kemudian berikutnya adalah ciri teks persuasif. Nah, ada cirinya teman-teman teks persuasif. Ada di halaman 139. Boleh sambil dibuka teman-teman ya agar lebih terarah. Pertama, teks persuasif itu berusaha meyakinkan pembaca. Jadi teks persuasif itu bagaimana caranya meyakinkan pembaca agar pembaca itu bisa yakin apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin sampaikan. Kemudian berikutnya yang kedua adalah berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu hal yang diinginkan. Artinya bagaimana caranya poin kedua itu si pembaca itu bisa ngelakuin apa yang kita inginkan, apa yang kita sarankan. Contoh di dalam mie instan tadi ya, bukan di dalam, tapi di kemasan mie instan, di belakangnya itu ada tata cara petunjuk. Nah, ada teks prosedur ya gitu ya. Pertama, buat air mendidih ya, kemudian masukkan mie-nya dan sebagainya. Itu berarti si penulis itu berhasil kalau si pembuat atau si pembaca itu melakukan apa yang diinginkan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah harus ada bukti fakta. Nah, berarti bisa didukung oleh gambar teman-teman ya. Bisa didukung oleh gambar poin ketiga ini. Kemudian yang terakhir cirinya adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan teman-teman ya. Kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan, kalimat persuasif itu. Nah, contohnya gini. Jangan bercanda atau jangan berisik ketika belajar sedang berlangsung. Nah, berarti itu tidak boleh. Itu ajakan nggak boleh berisik. Nah, paham ya? Nah, itu ciri ya teks persuasif ya teman-teman ya. Itu jadi ada 3 cirinya, ada 4 mohon maaf. Nah, itu ya sesuai dengan buku halaman 139. Oke, kita teruskan lagi struktur sekarang. Ada yang namanya struktur. Struktur itu seperti yang teman-teman pernah ketahui. Yang disebut struktur adalah bagian-bagian. Strukturnya ada di halaman 142 teman-teman ya. Boleh dibuka halaman 142. Nah, di sini ada tesis teman-teman ya. Struktur itu ada tesis, ada argumen, ada rekomendasi. Ada 3. Tesis itu apa? Berisi tentang pengenalan ide pokok penulis, tentang suatu gejala atau kejadian yang dapat diangkat atau dibahas. Jadi tesis itu adalah ide penulis berupa gejala atau kejadian, sesuatu hal yang dapat diangkat. Artinya sesuatu hal, ide dari penulis tentang hal apa itu bisa dijadikan sebagai cerita teks persuasi. Gitu ya. Itu tesis. Ada contohnya di halaman 143, teman-teman bisa baca paragraf pertama, itu contoh tesis. Jadi mengenai struktur ya.
struktur teks persuasif. Jadi yang pertama tadi ada yang disebut dengan tesis ya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa tesis itu adalah ide pokok penulis. Nah, ide pokok penulis yang berisi tentang kejadian atau gejala tentang suatu hal yang diangkat atau yang dibahas atau yang dituliskan, teman-teman ya. Gitu. Itu kira-kira yang disebut dengan tesis. Tadi kan saya sebutkan bahwa contohnya ada di halaman 143. Jadi 143 teman-teman bisa baca paragraf pertama, itu yang disebut dengan tesis. Kemudian berikutnya adalah argumen. Berisi pendapat yang mendukung penulis. Jadi argumen itu berisi pendapat teman-teman. Pendapatnya apa? Pendapat pendukung. Pendukung apa? Yang penulis tadi. Jadi penulis punya tulisan, menulis sesuatu hal, kemudian dia berpendapat tentang hal apa. Nah itu ya teman-teman, kira-kira itu argumen. Ada di halaman 143, masih sama di situ. Teman-teman bisa bisa pelajari di situ, bisa dibaca. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi itu adalah ajakan penulis terhadap pembaca. Ajakan penulis terhadap pembaca. Jadi ajakannya itu berupa apa? Nah itu ya, ada di halaman 144, teman-teman bisa lihat rekomendasi itu seperti apa dan bisa dibaca. Nah itu ya, jadi struktur teks persuasif itu ada 3, tesis, argumen, dan rekomendasi. Itu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan itu yang pertama ada di halaman 145 mengenai konjungsi. Nah, konjungsi itu artinya kata hubung. Kata hubung nama lainnya adalah konjungsi, ya. Perlu diingat ya, konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung nama lainnya adalah konjungsi. Itu masih itu juga maksudnya. Nah, jadi konjungsi ini apa fungsinya? Fungsi konjungsi itu pertama adalah kata atau kelompok kata yang menghubungkan. Nah, berarti konjungsi itu menghubungkan dua satuan bahasa. Nah, dua satuan bahasa yang sederajat gitu ya. Boleh bisa kata dengan kata ya. Mobil dan motor. Nah, itu kata dengan kata kan? Oke. Frase dengan frase. Frase dengan frase tadi sama. Frasenya bisa kata benda, bisa juga bukan. Contohnya gunung dan laut. Nah, itu sama-sama frase gitu ya. Kemudian kalimat dengan kalimat. Kalimat dengan kalimat contohnya gini. Rizky menggambar pemandangan. Rizky menggambar pemandangan dan Evan menggambar mobil. Nah, itu kan sama-sama kalimat. Gitu ya. Rizky menggambar mobil itu kalimat. Evan menggambar Rizky menggambar pemandangan dan Evan menggambar mobil. Nah, itu kan sama-sama kan? Ada dan di situ. Nah, berarti menghubungkan kalimat dengan kalimat. Kemudian konjungsi yang banyak dipakai. Nah, apa saja sih konjungsi yang banyak dipakai? Yang pertama adalah oleh karena itu. Nah, itu konjungsi. Oleh karena itu konjungsi. Sehingga itu sama. Agar sama. Karena sama. Sebab dan dengan demikian. Nah, itu adalah konjungsi. Nah, jadi kata konjungsinya apa saja? Oleh karena itu, sehingga, agar, karena, sebab, dengan demikian. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi. Kata-kata konjungsi tadi. Nah, konjungsi yang menyebab, ada konjungsi juga, jenis-jenis konjungsi. Ada konjungsi yang menyebab sebab akibat, sebab ya. Yang menyebab, yang isinya tentang sebab. Ini bisa digambarkan tentang karena, sebab, oleh karena itu. Nah, oleh karena itu ya. Nah, itu kira-kira ya. Itu yang disebut dengan konjungsi yang yang berisi tentang sebab. Paham ya? Jadi konjungsi itu kata hubung. Baik, berikutnya adalah bagaimana caranya menyajikan teks persuasif. Nah, ada di halaman 150 teman-teman. 150, coba sambil dibuka ya buku paketnya. Nah, halaman 150. Nah, di sini yang pertama, kalau ingin membuat teks persuasif, pertama teman-teman adalah tentukan objek. Artinya apa yang teman-teman akan ceritakan. Seperti tadi kan, jadi isinya tesis itu adalah tulisan atau ide si penulis
berupa kejadian, berupa hal apapun, ya, gitu, hal apapun untuk yang bisa dijadikan sebagai tulisan. Artinya tentukan dulu objeknya, Setelah tentukan objek, menentukan topik paragraf berdasarkan objek. Nah, artinya kalau sudah ketahuan topiknya, nah baru teman-teman coba diubah berdasarkan objeknya. Itu kira-kira teman-teman ya. Jadi artinya buat satu paragraf dulu deh dengan objek itu. Kemudian berikutnya adalah membuat kerangka karangan. Kerangka karangannya apa saja? Nah, kalau kerangka karangan berarti harus sesuai dengan struktur teks persuasif. Apa saja tadi? Satu, tesis. Kedua, argumen. Tiga, rekomendasi. Nah, itu ada itu. Berarti itu termasuk dengan karangan. Kerangka karangan. Berikutnya apa? Menyusun kalimat utama dengan benar. Teman-teman harus buat kalimat utama. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun kalimat penjelas dan menjelaskan kalimat utama. Ini satu kesatuan ini, poin ini ya. Poin ketiga, keempat dan kelima ini satu kesatuan. Kalau ada kalimat penjelas utama berarti ada kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat itu. Kemudian adalah yang berikutnya, yang keenam, membuat kalimat berupa ajakan untuk melakukan sesuatu hal. Jadi ada kalimat ajakan. Yuk kita belajar, ayo kita belajar, atau yuk kita sama-sama belajar untuk menghadapi ujian. Nah, itu berarti ada kalimat ajakan. Terus kemudian mengembangkan karangan atau paragraf. Artinya yang asalnya satu paragraf ditambah jadi 2, jadi 3 dan sebagainya. Nah, itu kira-kira. Ada di halaman 143 ya teman-teman, contohnya yang tadi saya ini kan ya, 143 dan 144. Di situ ada tentang karangannya, kemudian ada juga perihal ininya ya teman-teman. Nah, itu diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Ini cara menyusunnya ya. Jadi ada sekitar satu, menentukan objek. Kedua, kemudian membuat satu paragraf terlebih dahulu dari objek yang dipilih. Membuat kerangka karangan, menyusun kalimat utama dengan benar, melengkapi kalimat utama dengan kalimat penjelas, membuat kalimat gitu ya berupa ajakan, kemudian mengembangkan paragraf. Nah, itu yang disebut dengan menyajikan teks. Kemudian berikutnya adalah unsur kebahasaannya. Ini yang terakhir teman-teman ya. Ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa? Kalimat yang isinya mempengaruhi. Jadi kalimat persuasif adalah kalimat yang mempengaruhi atau mengajak atau menghimbau para pembaca. Kalimat persuasif isinya satu kalimat, tapi tentang ajakan atau himbauan kepada para pembaca agar melakukan apa yang penulis inginkan. Nah, itu ya teman-teman. Contohnya tadi saya contohkan kan, yuk kita belajar sama-sama agar nilai ujiannya bagus. Itu ya. Kemudian kata yang sering dipakai adalah ayo. Nah, ayolah gitu ya. Nah, itu ya kira-kira di halaman 52. Nah, teman-teman bisa sambil dibuka ya, kenapa saya cantumkan terus halamannya agar teman-teman itu bisa mengetahui ya. Nah, di sini katanya itu ada ayo, ada apalagi nih di sini nih, ada di halaman 152 teman-teman dibuka. Ada juga mari. Nah, ini ya mari ketutup ini. Terus kemudian dan kata berimbuhan lah. Ayolah gitu ya. Kita belajar sama-sama. Nah, itu kira-kira teman-teman ya mengenai teks persuasif. Oke, karena sudah habis gitu ya. Oke, kalau ada yang belum mengerti, boleh ditonton ulang video ini. Terus kemudian teman-teman simak dengan baik, kemudian samakan dengan buku paketnya. Gitu ya. Kalau misalnya masih belum paham juga, boleh WA atau nggak boleh diskusi nanti ketika kita pertemuan di Zoom ya. Itu teman-teman ya. Oke, tetap semangat, sehat selalu, jaga kondisi, jangan lupa berdoa, mudah-mudahan corona ini cepat selesai. Oke, demikian mari kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.